Shalom, selamat malam Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Bersyukur pada Tuhan pada malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama ada di dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Tidak terasa ya Bapak Ibu, hari ini kita sudah memasuki pertengahan bulan September. Dan sebentar lagi tahun 2021 akan berakhir. Tapi kita terus bersyukur, percaya kasih pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita anak-anaknya. Mari sebelum kita masuk di dalam kebaktian doa pada malam hari ini, saya mengajak setiap kita untuk ambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan. Biarlah hati kita, keberadaan diri kita seutuhnya kita tunjukkan hanya kepada Tuhan. Yesus Kristus, dialah Raja dari atas segala raja, Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Mari bersama-sama kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita memuji Dia karena hanya Dialah Tuhan kita, layak dipuji dan disembah. Mungkin ada sebagian dari saudara-saudara kita juga menjalani hari-hari yang dia lewati
lewati dengan begitu sangat berat. Tapi Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, satu hal yang kita percaya, ada banyak hal yang terjadi yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, dan kita percaya itu adalah rancangan yang indah dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kembali kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidupku.
Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama di dalam persekutuan doa GKI Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mungkin lebih baik saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi nama saya Elson Apriko Adil. Saya merupakan mahasiswa teologi dari Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung Jakarta. Kini saya sedang menjalani masa praktik pelayanan selama 1 tahun di Gereja Kristus Yesus Pangkal Pinang. Saya sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan saya privilege, hak istimewa untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap dengan keberadaan saya di tengah Bapak Ibu Saudara, melalui perjumpaan-perjumpaan yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian, melalui interaksi, melalui dialog yang kita lakukan, kiranya saya dapat memberikan kontribusi secara optimal bagi pengembangan gereja Tuhan di tempat ini. Amin. Puji Tuhan. Demikian perkenalan dari saya. Baik, sebelumnya saya juga mau berterima kasih kepada segenap pengurus Persekutuan Doa GKI Pangkal Pinang yang telah memberikan saya kepercayaan untuk membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang sungguh nyata kami rasakan. Hingga saat ini ya Tuhan, Tuhan masih mengizinkan kami untuk bersekutu bersama di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Mohon kiranya Engkau memberkati agar melalui pemberitaan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, kiranya firman-Mu dapat menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan, bahkan terlebih dapat mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh menyerahkan untuk waktu pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada kesempatan ini izinkan saya untuk mengangkat sebuah tema mengenai makna penderitaan. Hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara adalah, apa itu penderitaan? KBBI mengatakan bahwa penderitaan merupakan suatu keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung. Bapak Ibu Saudara, keadaan menyedihkan apa yang sedang Bapak Ibu Saudara tanggung saat ini? Ada begitu banyak hal mengenai penderitaan yang bisa saja kita alami. Baik itu kemiskinan, kekerasan, bahkan hingga kesakitan yang kita alami. Jika kita mencoba untuk melihat kembali ke dalam konteks kehidupan kita pada saat ini, kita akan menemukan berbagai penderitaan yang seringkali menyelimuti kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara merasa, mengapa hidup saya bisa bernasib miskin seperti ini? Rasanya mau makan hari ini aja begitu susah. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
atau perlakuan keras yang dilakukan oleh orang lain, baik itu kekerasan secara verbal, kekerasan secara fisik, dan lain sebagainya. Dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, banyak sektor perekonomian yang mengalami kelumpuhan. Ada banyak orang yang jatuh miskin karena harus di-PHK. Ada banyak orang yang terkena virus COVID-19 yang mudah sekali menggerogoti tubuh seseorang, bahkan membunuhnya. Setiap hari berita mempertontonkan ratusan orang yang meninggal akibat COVID-19. Rasanya COVID-19 tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini. Perlahan demi perlahan mungkin kita mulai kehilangan orang-orang yang kita kasihi akibat COVID-19. Orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang begitu kita cintai. Rasanya begitu sakit karena kehilangan orang-orang yang kita sayangi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, bahkan berbagai penderitaan ini memimpin kita kepada satu pertanyaan. Mengapa ada penderitaan? Kita mengenal bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Tetapi mengapa justru masih ada saja orang-orang yang mengalami penderitaan di dalam dunia ini? Kita mengenal bahwa Tuhan itu baik, bahkan sangat baik. Tetapi mengapa masih ada penderitaan? Apa makna penderitaan dalam kehidupan kita? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan sama-sama merenungkannya melalui Mazmur pasal 6 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sesungguhnya pemazmur juga mengalami penderitaan dalam kehidupannya. Hanya memang penderitaan yang dialami oleh pemazmur pada waktu itu disebabkan oleh rasa sakit yang dialaminya. Jadi konteks pada saat itu, pemazmur sedang mengalami penderitaan yang hampir membuat dirinya mengalami kematian. Hari ini dapat kita lihat bersama di ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, "Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar." Nah, penyakit pemazmur ini tidak disebutkan seperti apa di sini. Tapi dari apa yang kita lihat, pemazmur dikatakan merana. Nah, hal ini berarti bahwa pemazmur mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak kunjung mengalami kesembuhan. Jika kita memperhatikan dalam kitab Nehemia pasal 4 ayat yang kedua, kata merana ini diterjemahkan oleh LAI sebagai lemah. Kata merana di dalam Nehemia ini menggambarkan suatu keadaan orang Yahudi tanpa memiliki tembok yang melindungi mereka dari serangan musuh. Jadi kata merana ini menunjukkan suatu keadaan yang lemah dan tanpa daya dari pemazmur. Selain merana, di ayat yang sama, dikatakan juga bahwa tulang-tulang pemazmur gemetar. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita dapat menyadari bahwa pemazmur mengalami sakit yang betul-betul parah. Jadi keadaan seperti inilah yang sedang dihadapi pemazmur pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara mungkin juga sedang mengalami rasa sakit yang cukup parah saat ini. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami penderitaan dalam bentuk yang lain. Namun pernahkah Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa penderitaan yang Bapak Ibu Saudara alami itu disebabkan oleh kesalahan yang pernah Bapak Ibu Saudara lakukan? Mungkin Bapak Ibu Saudara lebih mengenal dengan hukum karma. Jadi, apakah penyakit yang diderita oleh pemazmur ini? Apakah penyakit yang diderita oleh pemazmur ini disebabkan oleh dosanya sendiri? Mungkin ada orang-orang yang berpikir bahwa penderitaan itu disebabkan oleh dosa. Bahkan, orang-orang Yahudi pun juga memiliki pemahaman yang sama, Bapak Saudara. Jadi, orang-orang Yahudi itu percaya kalau penyakit atau penderitaan yang mereka alami itu disebabkan oleh dosa yang telah mereka perbuat. Kalau kita mencoba melihat kembali ke dalam Perjanjian Lama, mereka itu percaya kalau penyakit atau penderitaan itu disebabkan oleh dosa. Contohnya saja terdapat di dalam kitab Ayub. Jadi sahabat-sahabat Ayub percaya kalau penderitaan yang dialami oleh Ayub itu disebabkan oleh karena dosanya. Karena kepercayaan inilah sahabat-sahabat Ayub memberikan nasihat kepadanya. Supaya Ayub mau mengaku dosa dan bertobat dari dosa-dosanya. Sehingga penderitaannya bisa saja berakhir. Nah, Bapak Saudara, pandangan inilah yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Ayub. Mungkin Bapak Saudara di sini pernah berpikir seperti ini. Namun hal ini perlu kita ketahui bersama bahwa penyakit atau penderitaan yang kita alami itu tidak selalu disebabkan oleh dosa.
Tuhan Yesus sendiri juga pernah mengatakan di dalam Yohanes pasal 9, ayat yang ketiga. Bahwa bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi penyakit atau penderitaan yang dialami itu bisa saja bukan karena kesalahan atau dosa yang telah kita perbuat, Bapak Saudara. Tetapi memang hal itu terjadi untuk menyatakan kehendak Tuhan atas kita. Untuk menyatakan pekerjaan Allah di dalam diri kita. Jadi kalau kita pernah mengalami penyakit atau penderitaan apapun itu, Tuhan bisa saja mengizinkan itu semua terjadi bagi setiap kita untuk menyatakan pekerjaannya. Kalau bagi pemazmur sendiri, dirinya tidak melihat penyakit itu atau penderitaan yang dialaminya itu sebagai sebuah akibat dosa yang pernah dilakukannya. Buktinya kita tidak melihat ada dosa apa yang dilakukan oleh pemazmur di sini. Sampai-sampai dirinya harus mengaku dosa kepada Tuhan. Justru pemazmur datang kepada Tuhan, dirinya berdoa supaya Tuhan memberikan kesembuhan atas dirinya. Pemazmur datang berdoa kepada Tuhan karena dia sadar bahwa Tuhan sanggup memulihkan dirinya. Buktinya di ayat yang keempat, kita bisa melihat bersama bahwa pemazmur bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi? Bapak Saudara, pertanyaan ini sesungguhnya bukan menunjukkan suatu keraguan iman yang dimiliki oleh pemazmur. Tetapi sesungguhnya ini menunjukkan adanya pernyataan iman. Buktinya pemazmur bertanya berapa lama lagi. Hal ini berarti bahwa pemazmur percaya bahwa penderitaan yang dia alami itu ada batasnya. Pemazmur percaya bahwa tidak selamanya dirinya mengalami penderitaan. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, seharusnya pengharapan ini juga dimiliki oleh setiap kita. Percayalah bahwa tidak selamanya kita akan mengalami penderitaan. Tuhan tidak akan mencobai kita di luar batas kemampuan kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Meskipun kita harus menanggung resiko penderitaan sebagai pengikutnya, sebagai anak-anaknya. Tetapi dia selalu beserta dengan kita. Apabila Bapak Ibu Saudara mengalami penderitaan, apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan? Perasaan pertama yang dialami oleh pemazmur pada waktu itu adalah perasaan terkejut. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara melakukan rapid test di sebuah rumah sakit, perasaan apakah yang muncul pertama kali ketika dokter mengatakan bahwa kita positif atau reaktif? Saya pikir perasaan yang akan muncul adalah rasa kaget atau terkejut. Nah, inilah perasaan pertama yang dialami oleh pemazmur. Dalam Perjanjian Lama, kata terkejut ini digunakan untuk menggambarkan perasaan atas peristiwa yang tidak diharapkan terjadi. Yang kedua, perasaan yang dialami oleh pemazmur pada waktu itu adalah perasaan sedih, Bapak Saudara. Hari ini dapat kita lihat bersama pada ayat yang ke-7, yaitu lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Bapak Ibu Saudara, hari ini jangan kita pahami secara harfiah atau literal. Kita perlu memahami ayat ini secara figuratif. Jadi perasaan sedih yang dialami oleh pemazmur pada waktu itu menunjukkan sebuah kesedihan yang begitu mendalam yang ditunjukkan oleh pemazmur, yang dirasakan oleh pemazmur, yang dialami oleh dirinya. Lalu perasaan yang ketiga yang dialami oleh pemazmur adalah perasaan sedih. Maksud saya perasaan sakit hati, Bapak Saudara. Nah, perasaan sakit hati ini dialami oleh pemazmur sesungguhnya menunjukkan disebabkan oleh musuh dari pemazmur itu sendiri. Musuhnya ini adalah saudara dan kawannya sendiri. Mengapa saudara dan kawannya ini menjadi musuh pemazmur? Alasannya karena mereka ini menjauhi, bahkan menyisihkannya dari persekutuan. Hari ini dapat kita lihat bersama di ayat yang ke-9. Di situ dikatakan bahwa menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Bapak Saudara, kalau misalnya lagi sakit parah atau punya pergumulan yang begitu sulit untuk dihadapi, bagaimana rasanya apabila teman atau keluarga kita meninggalkan kita di saat-saat seperti itu? Di saat kita membutuhkan pertolongan mereka justru menjauhi kita. Dari sini kita bisa melihat bahwa dukungan dari orang-orang di sekitar kita itu begitu penting. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri, karena sesungguhnya manusia membutuhkan kehadiran orang lain di dalam hidup mereka. Bapak Saudara, inilah rasa sakit yang
alami oleh pemazmur pada waktu itu, ketika saudara dan teman-temannya itu pergi meninggalkan dirinya. Hari ini menunjukkan bahwa manusia penuh dengan keterbatasan. Manusia tidak selamanya dapat hadir bersama-sama dengan kita. Namun sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir bersama-sama dengan kita. Tetapi seringkali kita tidak mengakui keberadaan. Untuk itu, Bapak Saudara, ketika engkau mengalami penderitaan yang begitu sulit, datanglah kepada Tuhan. Mintalah kekuatan kepadanya. Berserulah kepadanya. Karena dia sangat mengerti pergumulan penderitaan yang kita rasakan. Jadi seperti inilah pemazmur dengan imannya dan dengan kesadarannya akan adanya kasih setia Tuhan. Maka pemazmur datang kepada Tuhan memohon kesembuhan atas dirinya. Di ayat yang kelima dikatakan, kembalilah Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Oleh karena kasih setia Tuhan, maka pada akhirnya pemazmur bisa diselamatkan, disembuhkan. Apa yang menjadi bukti bila Tuhan menyembuhkan pemazmur? Hari ini dapat kita lihat bersama pada ayat ke-9, bahwa Tuhan telah mendengar tangisku. Bahkan diulang pada ayat yang ke-10, Tuhan telah mendengar permohonanku. Jika kita melihat kata mendengar di sini, maka kata mendengar ini menunjukkan bahwa kata ini menunjukkan kata yang sama yang digunakan dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-17, yaitu di mana Tuhan melepaskan pemazmur dari kesesakannya. Jadi pada akhirnya pemazmur memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sesungguhnya kesembuhan yang dialami oleh pemazmur bukan didasarkan pada apa yang diperbuat oleh pemazmur, tetapi bagaimana kasih setia Tuhan sungguh nyata dirasakan oleh pemazmur. Kesembuhan yang dialami oleh pemazmur bukan disebabkan oleh kebaikan yang dilakukan oleh pemazmur sendiri, melainkan kasih setia Tuhan yang ditunjukkan atas dirinya. Melalui usaha yang dilakukan oleh pemazmur, kita dapat melihat bahwa Tuhan tidak menolak manusia yang datang kepadanya. Melalui penderitaan yang dialami oleh pemazmur, kita belajar bahwa sesungguhnya Tuhan tidak ingin Tuhan ingin pemazmur semakin mengenal Dia. Tuhan rindu supaya pemazmur mencari Dia, dan pada akhirnya pemazmur mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang tidak diam. Tetapi Dia adalah Tuhan yang mendengar doanya. Bukan soal mengapa kita mengalami penderitaan, melainkan ketika kita menghadapi suatu penderitaan yang begitu kompleks dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi suatu penderitaan yang membuat kita merana. Ketika kita menghadapi suatu penderitaan yang membuat tulang-tulang kita gemetar. Ketika kita dijauhi oleh teman atau keluarga kita. Apakah kita justru mencari Tuhan? Atau kita hanya sekadar fokus kepada penderitaan yang sedang kita hadapi? Apakah kita justru bertanya, berapa lama lagi Tuhan aku mengalami penderitaan ini? Atau justru kita hanya bertanya, mengapa aku mengalami penderitaan ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya ketika kita menghadapi penderitaan, Tuhan rindu supaya kita dapat semakin mengenal siapa Tuhan yang kita imani. Tuhan rindu supaya kita dapat bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus melalui penderitaan kita. Namun semuanya kembali kepada kita semua. Bagaimana kita memaknai penderitaan yang kita alami? Sebagai orang Kristen, kita tidak akan pernah terhindar dari yang namanya penderitaan. Bahkan Kristus pun menderita bagi kita semua. Hari ini menunjukkan bahwa Ia bukan hanya bersama-sama dengan kita, tetapi Ia juga menderita bersama kita. Karya keselamatan yang telah dinyatakan atas kita manusia berdosa. Yesus, Ia rela datang ke dalam dunia, menderita bagi kita. Ia sudah lebih dahulu menderita bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bahkan Ia telah memberikan pengharapan dengan mencurahkan Roh Kudus yang dapat menguatkan kita
ketika kita mengalami penderitaan. Roh Kudus menemani kita dalam segala keadaan apapun. Semua ini dilakukan oleh Tuhan karena kasih setianya atas kita semua. Karena Tuhan sangat mencintai Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya tidak tahu penderitaan apa yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi pada saat ini. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi. Mungkin pergumulan akibat COVID-19, mungkin masalah relasi dengan sesama, mungkin juga persoalan finansial, mungkin problema kesehatan, dan masalah-masalah lainnya. Namun, biarlah kita semua dapat memaknai penderitaan yang kita alami sebagai satu langkah di mana kita dapat semakin mengenal Tuhan yang kita percaya. Tuhan tidak berjanji bahwa kita tidak akan menderita. Tuhan tidak berjanji bahwa kita tidak akan mengalami pergumulan. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Ia akan selalu menemani kita. Oleh karena itu, ketika kita menderita, datanglah kepada Tuhan. Mintalah kepadanya agar Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi penderitaan yang kita hadapi. Percayalah bahwa pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Percayalah bahwa tidak selamanya kita akan mengalami penderitaan. Percayalah bahwa dengan adanya penderitaan, kita justru sedang dituntun oleh Tuhan. Kita sedang dilatih oleh Tuhan untuk terus bersandar kepadanya. Jika kita tidak bisa mengubah keadaan kita, ubahlah cara pandang kita terhadap keadaan kita. Lihatlah penderitaan kita dengan menggunakan kacamata Tuhan, bukan dengan kacamata kita. Lihatlah penderitaan kita sebagai cara Tuhan untuk membentuk kita untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kiranya hal ini dapat menolong kita untuk dapat semakin bertumbuh di dalamnya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah diberitakan. Pada malam hari ini kami belajar mengenai makna penderitaan ya Tuhan. Di mana kami percaya Tuhan, kami menyadari bahwa ketika kami mengalami penderitaan, sesungguhnya Engkau sedang membentuk kami. Sesungguhnya Engkau rindu supaya kami dapat semakin mengenal Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh belajar dari pemazmur ya Tuhan, bahwa ketika dirinya mengalami penderitaan, sakit yang dia hadapi, dirinya pada akhirnya mengenal Engkau sebagai Tuhan yang yang menjawab doanya, yang mendengar doa dari pemazmur. Sungguh kami juga ingin ya Tuhan, agar doa-doa yang kami panjatkan Engkau dengar. Dan biarlah apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, biarlah itu saja yang terjadi ya Tuhan. Biarlah kami dapat semakin mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh ya Tuhan percaya bahwa meskipun kami mengalami penderitaan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang menderita bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa untuk menolong kami. Kami sungguh menyerahkan doa ini, hidup kami, dalam keseharian kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat pada malam hari ini. Kita nyanyikan satu lagu, kemuliaan di tengah badai. Kemuliaan Tuhan pasti nyata di tengah badai. Jadilah pertolongan kita dan penghargaan. Tuhanlah kemenangan.
kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badan. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Bapak Ibu jemaat, yang pertama-tama kita akan bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk pemerintahan kita, untuk aparat keamanan, untuk masyarakat Indonesia semuanya. Kita bersama-sama buka suara berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita juga yang kedua, kita mau berdoa untuk situasi saat ini, di masa pandemi saat ini. Kita boleh melihat pertolongan daripada Tuhan sehingga keadaan semakin baik, dan kita mau berdoa biarlah ini tidak menjadi membuat kita semakin terlena, dan kita harus tetap waspada. Mari bersama-sama kita buka suara berdoa untuk dua doa ini. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami di tangan kasih-Mu Tuhan, khususnya untuk pemerintahan kami Tuhan, untuk presiden maupun jajaran-jajarannya yang ada Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang boleh terus memberikan hikmat kekuatan kepada mereka Tuhan, ketika mereka boleh memikirkan untuk langkah-langkah ataupun kegiatan-kegiatan apa yang boleh dilakukan untuk kemajuan bangsa negara kami ini Tuhan. Kau memberikan kekuatan, kemampuan, terlebih Tuhan Kau memberikan kesatuan hati kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Tuhan, sehingga mereka boleh bersatu hati, bergandengan tangan untuk boleh melakukan tugas-tugas mereka untuk bangsa negara kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk menyerahkan untuk aparat keamanan, para penegak hukum yang ada di negara kami ini Tuhan. Bila Tuhan juga memberikan hati yang takut akan Tuhan kepada mereka, ketika mereka boleh melakukan tugas-tugas mereka Tuhan, mereka boleh melakukannya dengan baik, tidak dengan tebang pilih Tuhan, tapi mereka boleh melihat keadilan yang boleh mereka tegakkan Tuhan. Kau berikan kemampuan untuk mereka boleh melakukannya dan hati yang sungguh-sungguh takut akan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk menyerahkan untuk bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia semuanya Tuhan. Biarlah kami juga diberikan hati yang boleh terus rindu Tuhan untuk hidup di dalam situasi yang aman dan damai di dalam negara kami ini Tuhan. Memberikan kami hati yang saling mencintai satu sama lain Tuhan, ketika kami boleh ada di dalam perbedaan Tuhan. Biarlah kami boleh disatukan Tuhan untuk hidup bersama-sama rukun dan damai di dalam bangsa kami, di dalam negara kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami bersyukur untuk situasi pandemi saat ini Tuhan. Kami boleh melihat pertolongan Tuhan hari lepas hari Tuhan, sehingga boleh semakin baik Tuhan. Angka pandemi, angka penularan boleh semakin ditekan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah ini tidak menjadi kami semakin bebas, tetapi ini boleh menjadi kewaspadaan bagi kami Tuhan. Ketika kami boleh ada di zona yang mungkin semakin nyaman Tuhan, bila kami boleh terus mengingat untuk protokol kesehatan di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi berdoa, bersyukur untuk situasi saat ini. Dan kami terus berdoa menyerahkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan, hari lepas hari ke depannya Tuhan. Bila Tuhan yang boleh terus menolong, sehingga pandemi ini semakin hari boleh semakin ditekan angka penularannya, dan penyebarannya boleh berhenti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Ya Bapak Ibu, kita juga mau berdoa untuk rencana yang akan diadakan PON 20 yang akan diadakan di Papua. Kita mau dukung dalam doa untuk kegiatan nasional ini. PON Papua 20 akan diadakan pada tanggal 2 sampai 15 Oktober di Papua ya. Kita berdoa biarlah Tuhan yang boleh terus menolong ketika ini boleh berlangsung, boleh terjadi dalam keadaan aman. Kita berdoa bersama-sama menyerahkan untuk keberadaan PON Papua 20 ini. Mari bersama-sama buka suara. Bapak dan Ibu, kami bersyukur ketika kami boleh melihat kondisi di Papua saat ini boleh semakin baik Tuhan. Dan pada tanggal 2 Oktober sampai 15 Oktober nanti Tuhan akan diadakan PON ke-20 di Papua ini Tuhan. Kami bersyukur kami melihat persiapan-persiapan yang sudah hampir selesai Tuhan, hampir 100% Tuhan. Sehingga
nanti pada tanggal 2 Oktober PON ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa memohon pertolongan daripada Tuhan. Ketika segala persiapan-persiapan yang ada, baik di daerah masing-masing maupun ketika mereka boleh berada di Papua untuk mengikuti pesta olahraga ini, Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh terus tolong, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, keadaan ini boleh berjalan dengan baik dalam keadaan damai, Tuhan. Tidak ada hal-hal yang menakutkan mungkin yang boleh membuat orang-orang atau atlet-atlet yang ikut di dalam perlombaan ini membuat hati mereka kecut, Tuhan, atau takut dan khawatir, Tuhan. Biarlah pertolongan daripada Tuhan, biarlah daripada Tuhan boleh terus menyertai di dalam persiapan PON maupun nanti pelaksanaan PON ke-20 ini di Papua ini. Kami berdoa memohon pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita juga mau berdoa untuk situasi saat ini. Kita juga boleh melihat bersyukur untuk sekolah-sekolah yang sudah mulai membuka sekolah-sekolah secara tatap muka, ya. Kita berdoa biarlah situasi ini boleh semakin hari semakin baik, dan kita juga berdoa untuk setiap anak-anak didik, guru-guru, pendidik yang ada maupun orang tua, biarlah terus diberi hikmat oleh Tuhan ketika mereka boleh mempersiapkan anak mereka ke sekolah secara tatap muka. Biarlah mereka pun boleh terus diberi kekuatan kesehatan oleh Tuhan, terlebih hikmat ketika mereka boleh berinteraksi dengan orang lain, mereka pun boleh terus tetap menjaga protokol kesehatan. Kita berdoa bersama buka suara. Bapak juga kami bersyukur kami boleh melihat hari-hari ke depan ini boleh semakin baik, Tuhan. Sehingga kami juga boleh melihat banyak sekolah-sekolah yang sudah mengadakan pengajaran secara tatap muka, Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk anak-anak kami, Tuhan, yang bersekolah secara tatap muka di sekolah, guru-guru yang mengajar maupun orang tua sendiri, Tuhan, orang tua murid. Biar Tuhan juga terus boleh tolong berikan hikmat pada mereka, Tuhan. Kekuatan kesehatan, terlebih Tuhan boleh terus hidup di dalam protokol kesehatan, Tuhan. Ketika mereka boleh berinteraksi dengan teman-teman di sekolah maupun orang-orang di luar, biarlah Tuhan menjaga, memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka pun boleh hidup dengan baik dan mereka pun boleh tetap waspada dan boleh mengikuti terus protokol kesehatan yang baik bagi mereka sendiri. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan untuk situasi ini ke depannya, biarlah Tuhan juga yang boleh terus tolong semakin hari semakin baik. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk gereja kita, GKI Pangkal Pinang. Yang pertama kita akan berdoa untuk ibadah umum, ya, yang sudah berjalan secara tatap muka di gereja. Kemudian Komisi Wanita juga, di mana bulan September, bulan Oktober kita akan mengadakan 2 kali dalam 1 bulan secara tatap muka juga di gereja. Kita mau berdoa biarlah ketika kita boleh hadir di gereja bukan karena kuat hebat kita, ya, tapi karena Tuhan yang boleh memberikan kita kesempatan, Tuhan memberikan kita kekuatan kesehatan. Kita juga mau berdoa untuk sekolah minggu maupun kebaktian doa yang akan masih diadakan secara online. Biarlah kita juga mau berdoa Tuhan juga boleh terus menolong, boleh berjalan dengan baik, tidak mengurangi hikmat atau sukacita kita dalam beribadah. Kemudian kita juga mau berdoa yang terakhir untuk program Kobar yang masih terus berjalan sampai Oktober, dan kita rindu tidak hanya sampai Oktober, ya, kita rindu program Kobar ini boleh terus berjalan sampai tahun depan, sampai kita tidak tahu, ya. Kita rindu lewat program Kobar ini jemaat Tuhan semakin diperlengkapi dan semakin menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Mari bersama-sama kita buka suara untuk berdoa untuk gereja kita. Bapak juga kami kembali datang kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja kami. Kami bersyukur Tuhan penyertaan daripada Tuhan untuk gereja untuk tempat ini. Untuk ibadah umum maupun komisi wanita yang diadakan secara onsite di gereja, Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh terus menolong, memberikan kekuatan kesehatan kepada setiap jemaat yang boleh hadir. Tuhan yang boleh melindungi kami dari segala mara bahaya penyakit ini, Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk ibadah ini boleh semakin baik, Tuhan, dan jemaat Tuhan juga semakin rindu untuk boleh terus beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk sekolah minggu maupun kebaktian doa yang akan masih diadakan secara online. Biar Tuhan juga boleh menolong segala persiapan yang ada maupun ibadahnya sendiri, Tuhan, tidak mengurangi hikmat, tidak mengurangi suasana ibadah yang sesungguhnya. Biarpun boleh kami ikuti secara online di rumah kami masing-masing.
Tuhan yang memberi kami selalu hati yang selalu rindu kepadamu Tuhan. Aku boleh selalu rindu mencari Tuhan. Aku selalu rindu untuk boleh bersekutu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bersyukur untuk program Kobar yang saat ini juga masih berlangsung sampai bulan Oktober nanti Tuhan. Kami rindu Tuhan program Kobar ini tidak hanya berhenti sampai di sini Tuhan. Tapi biarlah program Kobar ini berkati Tuhan, boleh berjalan terus ke depan Tuhan. Sehingga lewat program Kobar ini semakin banyak jemaat Tuhan, semakin dilengkapi, semakin mengenal Engkau lebih sungguh lagi Tuhan. Terlebih program Kobar ini semakin membawa kami semakin dekat kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mazmur 25. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu ya Tuhan. Saudara sekalian, mari kita datang di hadirat Tuhan mengaku membawa segala persoalan pergumulan yang kita hadapi. Mari masing-masing pribadi berdoa.
Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menopang memelihara kehidupan kami. Saat ini kami datang di hadirat-Mu membawa segala pergumulan kami. Dengarlah doa kami, legakan kesesakan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Saudara sekalian, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih yang penuh rahmat dari Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus dan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati kehidupan kita, memberikan kita hikmat, kekuatan Allah Tritunggal, memberi kita sukacita dan damai sejahtera mulai malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan saat itu saudara sekalian, kita